Clarissa menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang rias pribadi yang berdekatan dengan aula utama. Gaun sutra berwarna biru malam yang ia kenakan terasa dingin di kulitnya, sebuah kontras yang aneh dengan kehangatan gugup yang menjalari perutnya. Di cermin, ia melihat seorang wanita berusia 32 tahun dengan tatapan mata yang tenang, terlalu tenang untuk acara sebesar ini. Namanya Clarissa Anjani, dan selama 8 tahun terakhir, dunia mengenalnya hanya dalam satu kapasitas. Istri dari Rangga Pranata, CEO Pranata Group yang cemerlang. Hubungan mereka dimulai seperti sebuah dongeng bisnis. Rangga adalah seorang manajer muda yang ambisius dan penuh karisma ketika ia pertama kali bertemu dengan Clara, satu-satunya cucu dari Pranata, sang pendiri perusahaan. Kakeknya melihat potensi dalam diri Rangga, namun ia melihat sesuatu yang lebih besar dalam diri cucunya. Rangga adalah api, Clara. Dia bisa membakar dengan terang, tapi kau adalah air yang mengendalikan alirannya. Jangan pernah lupakan itu, bisik kakeknya beberapa bulan sebelum meninggal. Sejak itu, Clara dengan setia memainkan perannya. Ia mendukung Rangga dari belakang layar, memberinya masukan strategis yang brilian yang seringkali Rangga klaim sebagai idenya sendiri, dan menjadi tuan rumah yang sempurna dalam setiap jamuan bisnis. Ia membiarkan suaminya menjadi wajah perusahaan, sementara ia adalah otaknya. Rumah tangga mereka, di permukaan, tampak sempurna. Sebuah penthouse mewah di pusat kota, liburan ke luar negeri, dan foto-foto mesra di majalah gaya hidup. Namun di balik pintu tertutup, kehangatan itu telah lama memudar, digantikan oleh ambisi Rangga yang semakin dingin dan arogansinya yang tak terbatas. Ia mulai meremehkan masukan Clara, menganggapnya hanya sebagai wanita yang beruntung menikahinya. Malam ini adalah puncaknya. Sesuai wasiat sang kakek yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan, setelah 8 tahun masa transisi, kepemimpinan harus dievaluasi ulang. Rangga akan naik jabatan menjadi komisaris utama, sebuah posisi kehormatan dengan kekuatan pengawasan, sementara posisi CEO akan diisi oleh orang baru. Rangga berpikir, dengan arogansinya, bahwa ia akan menempatkan orang pilihannya di kursi itu. Ia tidak pernah tahu bahwa wasiat kakek Clara memiliki satu klausul rahasia yang hanya diketahui oleh Clara dan Dewan Pengacara Keluarga. Pintu ruang rias terbuka, dan Rangga masuk. Ia tampak memukau dalam setelan jas yang dijahit khusus. Senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Senyum yang sama yang dulu membuat Clara jatuh cinta, kini terasa seperti topeng. "Kau siap, sayang?" tanyanya, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Ia menghampiri Clara dan merapikan sehelai rambut yang jatuh di bahunya. Sentuhannya terasa formal, bukan sentuhan seorang suami pada istrinya. "Selalu siap," jawab Clara dengan senyum tipis. Ia bisa mencium aroma parfum mahal Rangga yang bercampur dengan aroma samar lainnya, aroma parfum wanita yang tidak ia kenal. Bukan pertama kalinya, dan Clara sudah berhenti merasa sakit hati. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sesuatu yang menyerupai baja. "Bagus. Malam ini adalah malam kita. Setelah ini, aku akan memegang kendali penuh dari atas, dan kita bisa lebih sering berlibur. Aku sudah menunjuk Fadli sebagai kandidat kuat penggantiku. Dia akan patuh," kata Rangga, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Clara. Clara hanya mengangguk. Fadli, direktur keuangan mereka. Seorang pria yang selalu membungkuk dalam-dalam di hadapan Rangga, namun matanya selalu berkelit saat menatap Clara. Clara tahu persis tipe orang seperti Fadli. Mereka berjalan keluar bersama, bergandengan tangan, sebuah pertunjukan kemesraan untuk 300 karyawan dan tamu undangan yang telah memadati aula utama Pranata Tower. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, membiaskan cahaya ke segala penjuru. Suara denting gelas dan gumaman percakapan berhenti seketika saat mereka masuk, digantikan oleh tepuk tangan yang meriah. Rangga mengangkat tangannya, menyeringai seperti seorang raja yang menerima upeti dari rakyatnya. Clara tetap tersenyum, anggun dan tenang di sisinya. Ia menyapa beberapa kepala divisi dengan ramah, mengingat nama anak-anak mereka, menanyakan kabar proyek yang sedang mereka kerjakan. Detail-detail kecil yang tidak pernah Rangga pedulikan. Baginya, mereka semua hanyalah bidak catur. Bagi Clara, mereka adalah fondasi dari warisan kakeknya. Acara dimulai dengan pidato dari beberapa direktur,
memuji kepemimpinan Rangga yang telah melipat gandakan keuntungan perusahaan. Clara mendengarkan dengan setengah hati, pikirannya melayang pada percakapan terakhirnya dengan Indra, sahabat dan pengacara keluarganya. Semua sudah siap, Clara. Protokolnya siaga. Kau hanya perlu memberi perintah, kata Indra melalui telepon pagi tadi. Suaranya terdengar tegang, namun penuh keyakinan. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Pembawa acara naik ke atas panggung. Dan sekarang, hadirin sekalian, momen yang kita nantikan. Pengumuman struktur kepemimpinan baru dari Pranata Group. Rangga menepuk punggung tangan Clara dengan lembut, sebuah gestur yang tampak mesra di mata orang lain, namun terasa merendahkan bagi Clara. Ia berjalan ke atas panggung diiringi tepuk tangan yang lebih gemuruh. Ia berdiri di podium, menyerap semua perhatian, semua pujian. Terima kasih, terima kasih. Mulainya, suaranya menggelegar melalui pengeras suara. 8 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Saya bangga dengan apa yang telah kita capai bersama. Dan sekarang, dengan bangga saya menerima posisi baru sebagai komisaris utama. Tepuk tangan kembali membahana. Rangga menunggu hingga suasana kembali tenang. Dan untuk posisi Chief Executive Officer yang baru, Dewan Direksi, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang ditinggalkan oleh almarhum Pranata, telah membuat keputusan. Rangga berhenti sejenak, membangun ketegangan. Ia menatap ke arah kerumunan, senyumnya masih terkembang. CEO baru Pranata Group adalah Clarissa Anjani. Keheningan melanda aula. 300 orang terdiam serempak. Gumaman kebingungan mulai terdengar seperti dengungan lebah. Istri dari CEO? Menjadi CEO? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Wajah Fadli di barisan depan tampak pucat dan kaget. Clara, sesuai skenario, menunjukkan ekspresi terkejut yang sopan, lalu bangkit dari kursinya dengan anggun dan berjalan ke atas panggung. Rangga bertepuk tangan, senyumnya kini terlihat kaku dan dipaksakan. Ia memeluk Clara di atas panggung, sebuah pelukan dingin dan singkat. Selamat, sayang, bisiknya di telinga Clara, namun nadanya penuh ancaman. Clara mengambil alih mikrofon. Terima kasih. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Namun ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Rangga, dengan gerakan tiba-tiba, merebut kembali mikrofon darinya. Senyum di wajahnya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi jijik dan kemarahan yang tidak ditutup-tutupi. Aula yang tadinya mulai riuh dengan bisik-bisik, kini kembali senyap total. Ada satu hal lagi yang perlu kalian semua tahu, kata Rangga, suaranya tajam dan menusuk. Ia menatap lurus ke arah Clara, matanya menyala-nyala. Saya tidak bisa membiarkan seorang pengkhianat memimpin perusahaan ini. Wanita ini, ia menunjuk Clara dengan jarinya, telah menusuk saya dari belakang. Dia tidak setia. Dia tidak memiliki integritas untuk memegang jabatan ini. Napas kolektif tertahan di seluruh ruangan. Wajah Clara tetap tenang, namun jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Momen yang ia persiapkan, namun tetap terasa menyakitkan. Dia pikir dia bisa mengelabui saya dan mengambil alih warisan yang saya bangun dengan darah dan keringat saya. Teriak Rangga, emosinya kini tak terkendali. Ia benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri. Ia lupa bahwa semua yang ia miliki berasal dari keluarga wanita yang kini ia caci maki. Mulai malam ini, dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan ini. Dan dia juga bukan siapa-siapa lagi dalam hidup saya. Rangga mengambil napas dalam-dalam, menatap ke sekeliling aula yang membeku, lalu mengarahkan pandangannya yang paling tajam pada Clara, yang berdiri diam tak bergeming hanya beberapa langkah darinya. Angkat kaki dari sini. Raungnya, suaranya menggema memantul dari dinding-dinding marmer. Kau bukan istriku lagi. Satpam, usir dia. 2 orang petugas keamanan yang biasanya berjaga di lobi tampak ragu-ragu. Mereka saling pandang, bingung harus berbuat apa. Apa kalian tuli? Usir wanita ini sekarang juga, bentak Rangga. Dengan enggan, kedua satpam itu naik ke atas panggung. Mereka mendekati Clara, wajah mereka menunjukkan rasa kasihan dan kebingungan. Maaf, Bu, bisik salah satunya. Clara tidak melawan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Rangga untuk terakhir kalinya,
sebuah tatapan dingin yang kosong dari emosi. Tatapan itu seolah mengatakan, kau telah memilih jalanmu. Diiringi tatapan ratusan pasang mata yang dipenuhi keterkejutan, cemoohan, dan kasihan, Clarissa Anjani, pewaris sejati Pranata Group, diseret keluar dari panggung kemenangannya sendiri, dipermalukan di depan dunia yang pernah ia bantu bangun. Saat pintu aula yang berat itu tertutup di belakangnya, suara tawa kemenangan Rangga yang samar terdengar, sebuah suara yang akan segera ia sesali seumur hidupnya. Udara malam yang sejuk menerpa wajah Clara begitu ia didorong keluar dari pintu lobi utama. Kontras dengan kehangatan dan kemewahan di dalam aula, di sini hanya ada suara lalu lintas yang jauh dan kesunyian yang dingin. Kedua petugas keamanan itu melepaskan lengannya dengan canggung. Sekali lagi kami minta maaf, Bu Clara, kata salah satu dari mereka, tidak berani menatap matanya. Clara hanya mengangguk kecil, merapikan gaunnya yang sedikit kusut. Ia tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Ia juga tidak merasakan kesedihan yang menghancurkan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang aneh, seolah beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Topeng itu telah pecah, sandiwara telah berakhir. Dan kini, babak yang sebenarnya akan dimulai. Ia berdiri diam sejenak di pelataran gedung pencakar langit yang menyandang nama keluarganya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti permata yang tersebar. Ia meraih tas kecilnya, mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel pintar terbaru yang sering dipamerkan Rangga, melainkan sebuah model lama yang tampak sederhana namun memiliki sistem keamanan yang dimodifikasi secara khusus oleh Indra. Hanya ada satu kontak di daftar favoritnya, Indra. Ia tidak menelepon. Ia hanya mengetik sebuah pesan singkat, 3 kata yang telah mereka siapkan bertahun-tahun lalu, sebuah frasa sandi yang diwariskan oleh kakeknya sebagai pilihan terakhir. Aktifkan protokol prahara. Ia menekan tombol kirim. Tanda centang 2 biru muncul seketika. Pesan telah diterima dan dibaca. Clara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, napasnya keluar dalam bentuk uap tipis di udara malam. Tidak ada jalan untuk kembali. Di dalam aula, suasana canggung pasca pengusiran Clara perlahan mulai mencair. Rangga, dengan napas yang masih memburu karena ledakan emosinya, mencoba mengendalikan situasi. Ia tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan. Baiklah, mari kita lupakan drama kecil tadi. Anggap saja itu pembersihan sampah. Sekarang, mari kita rayakan masa depan Pranata Group yang sesungguhnya. Ia mengangkat gelasnya, memberi isyarat pada band untuk kembali memainkan musik. Vania, seorang manajer pemasaran yang cantik dan ambisius, dengan cepat menghampirinya. Ia adalah wanita yang parfumnya seringkali menempel di jas Rangga. Langkah yang berani, Rangga. Tapi perlu, bisiknya sambil menyentuh lengan Rangga dengan intim. Aku sudah muak dengannya. Dia pikir dia siapa, bisa mengambil alih kursiku, balas Rangga dengan suara rendah, matanya bersinar dengan kepuasan. Ia merasa seperti baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ia telah menyingkirkan satu-satunya orang yang tahu bahwa ia sebenarnya tidak sehebat yang dunia kira. Menit pertama, Rangga meneguk sampanyenya. Ia merasa berada di puncak dunia. Para direktur dan manajer senior mulai mendekatinya, beberapa dengan wajah khawatir, yang lain mencoba menyelamatkan muka dengan memberikan ucapan selamat yang canggung. Rangga menepis semua kekhawatiran. Tenang saja. Semuanya terkendali. Sekarang perusahaan ini benar-benar ada di tangan yang tepat, katanya dengan sombong. Menit kedua. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo Pranata Group, tiba-tiba berkedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Ruangan menjadi sedikit lebih redup. Beberapa orang bergumam. Masalah teknis. Biasa, kata Rangga kepada Vania, mencoba terdengar santai. Ia memberi isyarat kepada tim teknisi, yang terlihat panik dan mulai berlarian. Menit ketiga. Ponsel Rangga bergetar di sakunya. Nama Fadli, Direktur Keuangan, tertera di layar. Ada apa lagi, Fadli? Nikmati pestanya, sapa Rangga dengan nada jengkel. Pak Rangga. Ini gawat. Suara Fadli di seberang terdengar panik, nyaris histeris. Jaringan internal kita lumpuh total. Saya tidak bisa mengakses server data keuangan, tim IT tidak bisa masuk ke sistem. Semuanya mati.
Senyum di wajah Rangga membeku. Apa maksudmu mati? Coba restart servernya. Tidak bisa, Pak. Seolah-olah seseorang mencabut stekernya dari sumbernya. Ini bukan sekadar error, ini sabotase. Tepat pada saat itu, ponsel Vania juga berdering. Lalu ponsel kepala divisi lainnya. Dalam hitungan detik, aula yang tadinya mulai kembali diisi musik dan tawa, kini dipenuhi oleh suara dering telepon dan wajah-wajah panik. Pesta telah berakhir. Menit keempat. Ponsel Rangga berdering lagi. Kali ini dari kepala bank investasi utama mereka. Rangga, apa yang terjadi di perusahaanmu? Kami baru saja mendapat notifikasi bahwa semua rekening Pranata Group dibekukan. Termasuk jalur kredit kita. Apa kalian sedang diserang? Darah seolah surut dari wajah Rangga. Ia merasakan dingin yang menusuk di punggungnya. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk memeriksa rekening pribadinya. Akses ditolak. Saldo, 0. Semua bonus miliaran rupiah, semua investasi saham atas namanya, semuanya lenyap seolah tak pernah ada. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bisiknya, tangannya mulai gemetar. Ia menatap sekelilingnya. Wajah-wajah yang tadinya menatapnya dengan kagum, kini menatapnya dengan ketakutan dan kebingungan. Musik telah berhenti total. Suasana perayaan telah berubah menjadi suasana krisis dalam sekejap. Menit kelima. Fadli berlari menghampiri Rangga, wajahnya pucat seperti mayat. Pak, bukan hanya rekening perusahaan. Semua akun dewan direksi yang terhubung dengan payroll perusahaan juga dibekukan. Akun Bapak, akun saya, semuanya. Kita tidak punya akses ke uang sepeser pun. Kenyataan menghantam Rangga seperti sebuah kereta barang. Ini bukan serangan dari luar. Ini bukan peretas anonim dari negara lain. Skala serangan ini terlalu presisi, terlalu intim, terlalu menghancurkan. Hanya ada satu orang yang memiliki pengetahuan begitu dalam tentang seluk-beluk perusahaan, tentang setiap rekening, setiap aset digital, setiap celah keamanan. Satu orang yang selama ini ia remehkan, ia anggap sebagai pajangan yang cantik dan bodoh. Clara. Nama itu bergema di kepalanya. Tatapan dingin Clara saat ia diseret keluar dari panggung kembali terbayang. Itu bukan tatapan kekalahan. Itu adalah tatapan sebelum badai datang. Protokol prahara. Frasa itu tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah istilah yang pernah ia dengar dari mendiang Pranata saat membahas sistem keamanan warisan, yang ia anggap sebagai bualan orang tua. Kepala Rangga berputar. Dunianya, yang 5 menit lalu terasa begitu kokoh dan megah, kini runtuh menjadi debu digital di sekelilingnya. Kekuasaannya, kekayaannya, reputasinya, semuanya lenyap dalam 300 detik. Sementara itu, di luar gedung, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan mulus di depan Clara. Jendela belakang turun, menampakkan wajah Indra yang tenang dan serius. Sudah selesai, kata Indra singkat. Clara mengangguk. Ia tidak perlu bertanya apa yang terjadi di dalam. Ia sudah tahu. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Interior mobil terasa hangat dan aman. Saat mobil melaju pelan meninggalkan gedung yang kini dilanda kepanikan itu, Clara menoleh ke belakang sejenak, menatap puncak menara Pranata Group yang menjulang gagah di kegelapan malam. Itu bukan lagi simbol penindasan baginya. Itu adalah kerajaannya yang akan ia rebut kembali. Papan catur telah dibalik, dan kini, gilirannya untuk bergerak. Mobil sedan itu melaju membelah malam kota yang ramai, namun di dalam kabin, suasananya senyap dan tenang. Tidak ada musik, hanya deru halus mesin dan suara napas Clara yang teratur. Indra, yang duduk di kursi depan di samping sopir, sesekali meliriknya melalui kaca spion. Ia melihat seorang wanita yang baru saja mengalami penghinaan publik terbesar dalam hidupnya, namun tidak ada air mata atau histeria. Yang ada hanya ketenangan yang membekukan, sebuah fokus tajam di matanya yang menatap lampu-lampu kota yang berlalu. Mereka tidak menuju penthouse mewah tempat Clara tinggal bersama Rangga, atau ke rumah masa kecilnya. Sopir mengarahkan mobil ke sebuah distrik bisnis tua yang sudah sepi di malam hari, berhenti di depan sebuah gedung perkantoran bergaya Art Deco yang tampak biasa saja. Namanya tidak tertera di direktori lobi. Dari luar, tempat itu tampak kosong dan gelap. Indra turun lebih dulu dan membuka pintu untuk Clara. Kita aman di sini, katanya. Kakekmu menyebut tempat ini,
benteng sunyi. Mereka masuk melalui pintu samping yang tidak mencolok. Indra memindai sidik jarinya dan retina matanya pada sebuah panel tersembunyi, dan sebuah pintu baja tebal bergeser tanpa suara. Di baliknya, bukan lobi kantor yang usang, melainkan sebuah ruang modern yang sangat canggih. Dindingnya dilapisi panel peredam suara, dan di tengah ruangan terdapat sebuah meja holografik besar yang saat ini non-aktif. Beberapa server berdengung pelan di sudut ruangan yang dilapisi kaca. Ini adalah pusat komando rahasia, jantung dari warisan tersembunyi Pranata. Silakan duduk, Clara. Aku akan buatkan teh, kata Indra sambil menunjuk ke arah sofa kulit yang nyaman. Clara melepaskan sepatunya dan duduk. Rasa lelah dari ketegangan malam itu akhirnya mulai terasa di otot-ototnya. Ini pertama kalinya ia berada di tempat ini. Kakeknya pernah menceritakan tentangnya, sebuah pusat kendali independen yang ia bangun sebagai jaring pengaman, namun Clara tidak pernah membayangkan akan menggunakannya dalam situasi seperti ini. Ia selalu berpikir ini adalah bentuk paranoia seorang pria tua yang terlalu protektif. Malam ini, ia menyadari itu adalah bentuk kebijaksanaan. Indra kembali dengan 2 cangkir teh chamomile hangat. Ia duduk di seberang Clara, wajahnya serius. Protokol prahara aktif sepenuhnya, lapornya. Semua aset digital dan finansial Pranata Group, termasuk semua entitas anak perusahaan dan akun-akun eksekutif yang terhubung, berada di bawah kendalimu sepenuhnya. Mereka terkunci dalam sebuah brankas digital yang tidak bisa ditembus. Saat ini, bagi dunia luar, Pranata Group secara efektif tidak ada. Rangga tidak bisa mentransfer 1 rupiah pun. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kartu kredit perusahaannya untuk membeli sebotol air mineral. Clara menyesap tehnya, kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhnya. Berapa lama kita bisa menahannya seperti ini? Selamanya, jika kau mau, jawab Indra. Sistem ini dirancang oleh kakekmu untuk menjadi kiamat finansial. Ia memisahkannya sepenuhnya dari jaringan operasional normal perusahaan. Ia memiliki sumber dayanya sendiri, servernya sendiri, bahkan koneksi satelitnya sendiri. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan otorisasi biometrik darimu, di tempat ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan peretas terbaik sekalipun, yang bisa menembusnya karena secara teknis, mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dicari. Clara terdiam, mencerna skala dari kekuatan yang kini ada di tangannya. Kakeknya tidak hanya mewariskan sebuah perusahaan. Ia mewariskan sebuah benteng dengan sebuah tombol penghancur yang hanya bisa ia tekan. Selama ini, ia memegang senjata pamungkas tanpa menyadarinya. Dia tahu, bisik Clara, lebih pada dirinya sendiri. Kakek tahu karakter Rangga. Dia melihat ambisinya, koreksi Indra dengan lembut. Dia menghargai dorongan itu, tapi dia juga melihat arogansi yang bisa membutakannya. Dia berharap pernikahan kalian akan menyeimbangkannya, bahwa kau akan menjadi sauhnya. Tapi dia juga mempersiapkan skenario terburuk. Surat wasiat yang menunjukmu sebagai CEO adalah umpannya, Clara. Sebuah tes. Tes yang gagal ia lewati, sahut Clara datar. Dia tidak bisa menerima seorang wanita, istrinya sendiri, berada di atasnya. Kebanggaan lelakinya lebih besar dari logikanya. Bukan hanya itu, kata Indra, mencondongkan tubuhnya ke depan. Tindakannya di atas panggung tadi, itu bukan sekadar ledakan emosi karena kesombongan. Itu terlalu drastis, terlalu merusak diri sendiri. Dia menghancurkan reputasinya sendiri di depan semua orang penting. Seorang pria seperti Rangga, yang sangat peduli pada citra, tidak akan melakukan itu tanpa alasan yang sangat mendesak. Itu adalah tindakan putus asa. Clara mengangguk, pikirannya mulai bekerja, menyusun potongan-potongan teka-teki. Dia ingin mendiskreditkanku secepat mungkin. Sebelum aku sempat duduk di kursi CEO dan membuka buku-buku perusahaan. Tepat, Indra menegaskan. Langkah pertamamu sebagai CEO, tentu saja, adalah melakukan audit menyeluruh. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ini berarti ada sesuatu yang sangat busuk di dalam sana, sesuatu yang besar yang ia coba sembunyikan. Fadli, kata Clara. Wajahnya saat namaku diumumkan, itu bukan hanya kaget, itu ketakutan murni. Dan Rangga menyebutnya sebagai kandidat kuat penggantinya. Dia bilang Fadli akan patuh.
Komplotan, simpul Indra. Rangga butuh orang dalam di bagian keuangan untuk melakukan apapun yang ia rencanakan. Dan Fania, si manajer pemasaran. Dia terlalu cepat menempel pada Rangga setelah kau diusir. Aku melihatnya dari rekaman CCTV lobi. Clara merasakan sedikit sengatan di dadanya, sisa-sisa terakhir dari rasa sakit karena pengkhianatan pribadi, bukan profesional. Fania. Ia ingat wanita itu, selalu tersenyum manis padanya sambil matanya melirik Rangga dengan lapar. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya salah satu dari banyak pengagum suaminya. Ternyata lebih dari itu. Jadi, hipotesis kita adalah, kata Clara, suaranya kembali fokus dan analitis, Rangga, Fadli, dan Fania berencana melakukan penggelapan dana dalam skala besar. Pengangkatanku sebagai CEO akan menggagalkan rencana mereka. Jadi, Rangga memutuskan untuk membakarku di depan umum, berharap bisa menciptakan cukup banyak kekacauan dan keraguan untuk menyingkirkanku, membatalkan pengangkatanku, lalu menempatkan Fadli di kursi itu untuk menyelesaikan apapun yang telah mereka mulai. Itu adalah satu-satunya skenario yang masuk akal, setuju Indra. Dan sekarang, kita telah menjebak mereka. Mereka tidak punya uang, tidak punya akses, dan tidak punya jalan keluar. Mereka terkurung di dalam gedung yang runtuh. Clara berdiri dan berjalan menuju dinding kaca yang memperlihatkan deretan server yang berdengung. Ia meletakkan telapak tangannya di kaca yang dingin. Di dalam mesin-mesin itu tersimpan kebenaran. Setiap email, setiap pesan instan, setiap transaksi. Aku tidak hanya ingin menjebak mereka, Indra, katanya, suaranya terdengar keras di ruangan yang sunyi itu. Aku ingin membongkar semuanya. Aku ingin setiap kebohongan, setiap sen yang mereka curi, setiap rencana busuk mereka terungkap. Aku tidak akan merebut kembali perusahaanku sebagai korban yang membalas dendam. Aku akan merebutnya kembali sebagai pemimpin yang membersihkan rumahnya dari hama. Ia berbalik menghadap Indra, matanya berkilat dengan cahaya dingin dari lampu-lampu server. Mulai investigasinya. Retas semuanya. Ponsel pribadi Rangga, Fania, Fadli. Komputer kantor mereka, laptop rumah mereka. Aku ingin tahu segalanya. Di mana mereka menyembunyikan uangnya, siapa lagi yang terlibat, dan seberapa dalam kebusukan ini telah menyebar. Indra mengangguk, senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Ini adalah Clara yang ia kenal, Clara yang disembunyikan di balik peran sebagai istri yang penurut. Seorang ahli strategi yang brilian, kejam jika diperlukan, persis seperti kakeknya. Timku sudah siaga sejak kau mengirim pesan, kata Indra sambil mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Kita akan membedah kehidupan digital mereka lapis demi lapis. Mereka mungkin berpikir telah menghapus jejak mereka, tetapi di dunia ini, tidak ada yang benar-benar bisa dihapus. Clara kembali duduk, mengambil cangkir tehnya yang mulai mendingin. Di luar, kota masih bersinar, tidak menyadari pertempuran tak terlihat yang sedang terjadi di jantung salah satu korporasi terbesarnya. Pertempuran telah dimulai bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan. Keheningan server yang mati, keheningan rekening bank yang dibekukan, dan keheningan seorang wanita yang telah memutuskan untuk berhenti bermain peran dan mulai mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Benteng sunyi, berubah menjadi sarang aktivitas digital. Indra tidak bekerja sendirian. Ia memimpin sebuah tim kecil beranggotakan 3 orang pakar keamanan siber terbaik, individu-individu yang ia rekrut secara pribadi selama bertahun-tahun, yang loyalitasnya tidak perlu dipertanyakan. Mereka bekerja cepat dan efisien, jari-jari mereka menari di atas keyboard dengan keahlian seorang pianis konser. Layar-layar monitor di depan mereka menampilkan barisan kode yang mengalir, peta jaringan, dan jendela-jendela terminal yang berkedip. Bagi orang awam, itu tampak seperti kekacauan. Bagi mereka, itu adalah medan pertempuran. Clara duduk bersama mereka, bukan sebagai bos yang menunggu laporan, tetapi sebagai bagian dari tim. Latar belakang pendidikannya di bidang keuangan dan sistem informasi, membuatnya mampu memahami proses yang sedang berlangsung. Ia menyediakan konteks, nama, dan detail internal perusahaan yang mempercepat pekerjaan mereka. Target pertama adalah yang paling mudah, infrastruktur perusahaan itu sendiri. Karena protokol prahara telah memberi mereka akses administratif tertinggi,
masuk ke server email perusahaan dan log komunikasi internal sama mudahnya dengan membuka pintu dengan kunci master. Namun, seperti yang sudah diduga, Rangga dan komplotannya cukup pintar untuk tidak menggunakan saluran resmi untuk rencana ilegal mereka. Percakapan mereka di email kantor hanyalah basa-basi profesional. Jejak yang sebenarnya ada di tempat lain. Mereka menggunakan perangkat pribadi dan aplikasi pesan terenkripsi, kata salah satu anggota tim, seorang wanita muda bernama Sari. Tapi mereka membuat satu kesalahan mendasar. Mereka semua terhubung ke jaringan Wi-Fi perusahaan. Setiap hari, kami punya log koneksi dari setiap perangkat yang pernah mereka sambungkan. Itu adalah celah pertama. Dengan menggunakan log tersebut, tim Indra berhasil mengidentifikasi alamat MAC dan model dari ponsel pribadi serta laptop milik Rangga, Fania, dan Fadli. Dari sana, mereka memulai serangan yang lebih canggih. Kita mulai dengan Fadli, kata Indra. Dia adalah mata rantai terlemah. Seorang akuntan, biasanya paling teliti dengan keamanan, tapi juga paling mungkin melakukan kesalahan operasional karena terlalu percaya diri dengan angka. Indra benar. Timnya menemukan bahwa Fadli, dalam upayanya untuk mengamankan komunikasinya, menggunakan layanan VPN yang sama untuk urusan pribadi dan pekerjaannya. Dengan mengeksploitasi kerentanan kecil di penyedia layanan VPN tersebut, mereka berhasil melakukan serangan man in the middle, mencegat data yang masuk dan keluar dari perangkatnya tanpa ia sadari. Dan di sanalah mereka menemukan harta karun pertama. Cadangan obrolan dari aplikasi pesan terenkripsi yang secara otomatis diunggah oleh Fadli ke akun penyimpanan cloud pribadinya. Dia mungkin berpikir itu aman, tetapi bagi tim Indra, itu seperti menemukan cetak biru brankas bank. Clara dan Indra membaca transkrip obrolan itu baris demi baris di layar utama. Percakapan antara Fadli, Rangga, dan Fania selama 6 bulan terakhir terungkap di depan mata mereka. Isinya lebih busuk dari yang mereka bayangkan. Ini bukan sekadar rencana penggelapan dana. Ini adalah rencana kudeta korporat yang sistematis. Rencananya adalah menggunakan dana perusahaan secara diam-diam untuk membeli saham Pranata Group melalui serangkaian perusahaan cangkang yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kepemilikan saham yang cukup signifikan, sehingga mereka bisa menantang kendali keluarga Pranata dalam RUPS berikutnya. Fadli, transfer gelombang ketiga sebesar 50 miliar sudah masuk ke rekening di Cayman. Nama perusahaannya, Apex Holdings. Semuanya bersih, melewati lapisan audit internal kita. Rangga, bagus. Lanjutkan sesuai jadwal. Fania, bagaimana dengan sentimen media? Fania, aku sudah menanam narasi di beberapa blog finansial. Menggambarkanmu sebagai satu-satunya jenius di balik kesuksesan Pranata Group. Kita sedang membangun citra bahwa perusahaan akan hancur tanpamu. Ketika saatnya tiba, pasar akan mendukung kita. Clara merasakan perutnya mual. Mereka tidak hanya mencuri uang. Mereka secara aktif merusak warisan kakeknya, memanipulasi pasar, dan berencana untuk merebut perusahaan dari tangannya dengan menggunakan uang perusahaan itu sendiri. Ironis dan sangat licik. Percakapan itu kemudian beralih ke topik pengangkatan CEO baru. Rangga, sialan. Aku baru saja mendapat pemberitahuan dari Dewan Pengacara. Sesuai wasiat orang tua itu, mereka akan mengumumkan CEO baru di acara malam ini. Dan mereka tidak memberitahuku siapa orangnya. Fadli, ini buruk. Sangat buruk. Siapapun CEO barunya, dia akan langsung meminta audit 100 hari. Kita akan ketahuan, Rangga. Transfer terakhir belum selesai. Fania, tenang. Rangga, kau masih punya pengaruh. Pastikan orangmu yang terpilih. Fadli bisa melakukannya. Kan? Rangga, aku tidak yakin. Klausul dalam wasiat itu sangat ketat. Aku khawatir orang tua itu sudah merencanakan sesuatu. Mungkin saja. Clara. Ada jeda panjang dalam percakapan mereka setelah pesan itu. Ketegangan digital terasa nyata. Fadli, tidak mungkin. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Fania, jangan meremehkannya, Fadli. Dia mungkin tampak diam, tapi dia selalu mengamati. Tapi bahkan jika itu dia, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya seorang istri. Rangga, aku tidak akan mengambil risiko.
Jika namanya yang disebut di atas panggung malam ini, aku akan menjalankan rencana darurat. Aku akan menghancurkannya. Di depan semua orang. Aku akan membuatnya tampak tidak kompeten, tidak stabil secara mental, seorang pengkhianat. Tidak ada yang akan percaya padanya setelah aku selesai. Itu akan memberi kita waktu untuk membereskan semuanya dan menghilang. Clara menutup matanya sejenak. Jadi itu bukanlah ledakan emosi spontan. Itu adalah langkah terencana yang dingin dan kejam. Sebuah rencana darurat untuk membunuh karakternya. Rasa sakit yang tadi ia rasakan berubah menjadi amarah yang membara. Mereka tidak hanya meremehkanku, bisik Clara. Mereka menganggapku sebagai serangga yang bisa diinjak. Dan sekarang serangga itu mengendalikan seluruh sarang mereka. Balas Indra. Kita punya buktinya, Clara. Rencana, metode, dan motif. Ini sudah cukup untuk mengirim mereka ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Belum, kata Clara, matanya kembali terbuka, lebih tajam dari sebelumnya. Ini baru jejak dari Fadli. Aku mau lebih. Aku mau akses penuh ke perangkat Rangga dan Fania. Aku mau tahu setiap detail, setiap rekening bank, nama setiap pengacara yang mereka gunakan untuk mendirikan perusahaan cangkang itu. Aku tidak mau hanya memenjarakan mereka. Aku mau mengambil kembali setiap sen yang mereka curi, dengan bunganya. Tantangan berikutnya lebih sulit. Rangga, sadar akan pentingnya keamanan, menggunakan ponsel dengan enkripsi tingkat tinggi dan tidak melakukan kesalahan bodoh seperti mencadangkan obrolan ke cloud. Namun, tim Indra menemukan celah lain, Fania. Fania terobsesi dengan Citra, kata Sari sambil menunjukkan profil media sosial Fania di salah satu layar. Dia memposting segalanya. Liburan, makan malam mewah, mobil baru yang ia klaim sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Tim tersebut melakukan penelusuran forensik pada foto-foto yang diunggah Fania. Di salah satu foto selfie yang ia ambil di sebuah resor mewah di Bali, sebuah perjalanan yang ia lakukan bersama Rangga, mereka menemukan pantulan layar laptop Rangga di kacamata hitam yang ia kenakan. Gambarnya kecil dan terdistorsi, tetapi setelah beberapa jam melakukan perbesaran dan perbaikan gambar digital, mereka berhasil melihat sepotong informasi penting. Nama jaringan Wi-Fi pribadi dari villa yang mereka sewa. Itu adalah kuncinya. Dengan nama jaringan itu, mereka melacak penyedia layanan internet villa tersebut. Dengan sedikit rekayasa sosial dan surat perintah palsu yang dibuat tampak sangat resmi, mereka berhasil mendapatkan log koneksi dari tanggal saat Rangga dan Fania menginap di sana. Dari log itu, mereka menemukan alamat IP dari server pribadi yang sering diakses Rangga. Server itu berlokasi di Swiss, disamarkan sebagai server game online. Dia pikir dia aman, gumam Indra, tapi dia meninggalkan jejak remah roti digital di seluruh dunia. Meretas server pribadi di Swiss adalah tugas yang monumental, tetapi tim itu bekerja tanpa lelah. Mereka tidak mencoba untuk mendobraknya, melainkan dengan sabar mencari pintu belakang, sebuah kerentanan dalam perangkat lunak yang sudah usang yang digunakan server tersebut. Setelah hampir 24 jam bekerja tanpa henti, diiringi oleh puluhan cangkir kopi dan keheningan yang tegang, sebuah jendela terminal di layar utama berkedip hijau. Kita masuk, kata Sari dengan suara lelah namun penuh kemenangan. Dan di sanalah semuanya berada. Bukan hanya transkrip obrolan, tetapi juga spreadsheet keuangan yang terperinci, salinan paspor palsu, rencana pelarian, dan daftar lengkap 12 perusahaan cangkang beserta nomor rekening bank mereka yang tersebar dari Panama hingga Singapura. Total dana yang telah mereka pindahkan dari Pranata Group mencapai hampir 2 triliun rupiah. Clara menatap angka itu di layar, napasnya tercekat. Skala pengkhianatan itu sungguh mengejutkan. Ini bukan lagi tentang uang. Ini adalah tentang perusakan sistematis terhadap warisan keluarganya, fondasi yang dibangun kakeknya dengan kerja keras dan kejujuran. Di salah satu folder, mereka menemukan sebuah file audio. Tanggalnya hanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah rekaman percakapan telepon antara Rangga dan Fania. Clara menekan tombol putar. Suara Fania terdengar manja dan serakah. Setelah kita mendapatkan semua uangnya, kita akan pergi kemana? Sayang, aku ingin membeli sebuah pulau kecil di Karibia. Suara tawa Rangga terdengar. Kita bisa membeli apapun yang kita mau. Setelah aku menyingkirkan Clara, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Dia terlalu naif, terlalu percaya.
Dia tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Clara mematikan rekaman itu. Ruangan itu kembali sunyi. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap fajar yang mulai menyingsing di cakrawala kota. Warna oranye dan ungu mulai mewarnai langit yang gelap. Hari yang baru telah dimulai. Indra, panggilnya tanpa berbalik. Kita punya semua yang kita butuhkan. Lebih dari cukup, jawab Indra, berdiri di sampingnya. Bagus, kata Clara, suaranya dingin seperti baja. Sekarang, saatnya menyusun serangan balasan. Fajar telah sepenuhnya berganti menjadi pagi yang cerah. Namun di dalam benteng sunyi, waktu seolah berhenti. Tirai tetap tertutup, dan satu-satunya cahaya berasal dari puluhan monitor yang menampilkan lautan data. Bau kopi kental dan ozon dari server yang bekerja keras memenuhi udara. Clara tidak tidur sedikit pun. Energi yang mengalir di nadinya lebih kuat dari kafein manapun. Itu adalah energi dari tujuan yang jelas. Dengan semua bukti di tangan, insting pertamanya adalah membocorkan semuanya ke publik. Menghancurkan Rangga, Fania, dan Fadli dalam satu ledakan informasi yang dahsyat. Tapi ia menahan diri. Itu adalah cara Rangga, reaktif dan brutal. Cara kakeknya berbeda. Kakeknya adalah seorang ahli bedah, bukan tukang jagal. Ia akan membuang tumor dengan presisi, menjaga agar jaringan sehat di sekitarnya tetap utuh. Pranata Group, para karyawannya yang tidak bersalah, para pemegang saham yang menaruh kepercayaan, mereka semua adalah jaringan yang sehat. Kita tidak akan menyerang secara frontal, kata Clara pada Indra dan timnya yang berkumpul di sekeliling meja holografik. Jika kita meledakkan bom ini sekarang, perusahaan akan ikut hancur. Kepanikan akan menyebar, nilai perusahaan akan anjlok, dan butuh bertahun-tahun untuk membangun kembali kepercayaan. Kita akan membongkar mereka dari dalam, satu persatu, sampai mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Strateginya memiliki 3 cabang, dirancang untuk mengisolasi, menekan, dan akhirnya melumpuhkan musuh-musuhnya sebelum pertempuran terakhir. Cabang pertama adalah menargetkan mata rantai terlemah, Fadli. Dari semua konspirator, Fadli adalah yang paling rentan. Dia bukan seorang visioner seperti Rangga atau seorang manipulator sosial seperti Fania. Dia adalah seorang pria yang hidup dalam dunia angka dan aturan, dan kini ia telah melanggar semuanya. Rasa takutnya adalah senjata terkuat yang bisa Clara gunakan. Indra, aku ingin kau menyusun sebuah paket data anonim. Perintah Clara. Isinya jangan semua bukti, cukup 1 atau 2 transaksi yang paling mencolok dan tidak bisa disangkal yang dilakukan oleh Fadli. Transfer ke Apex Holdings, misalnya. Kirimkan itu dari server email sementara kedua anggota Dewan Direksi, Bapak Tirtayasa dan Ibu Lestari. Indra mengangguk mengerti. Tirtayasa adalah teman lama kakeknya, seorang pria konservatif yang sangat menjunjung tinggi integritas. Sementara Lestari adalah seorang eksekutif wanita yang cerdas dan tajam, yang selalu menatap Rangga dengan sedikit keraguan. Mereka tidak akan langsung panik, tapi mereka akan mulai bertanya. Isi pesannya harus singkat, lanjut Clara. Hanya berisi pertanyaan. Sebagai Dewan Pengawas, apakah Anda mengetahui transaksi sebesar ini ke entitas yang tidak terafiliasi? Mungkin Anda ingin bertanya pada Direktur Keuangan Anda. Tidak ada ancaman, tidak ada tuduhan. Biarkan benih keraguan itu tumbuh sendiri. Sementara tim Indra menyiapkan paket data itu, Clara beralih ke cabang strategi kedua, menciptakan tekanan eksternal. Ia teringat pada rencana Fania untuk menanam narasi di media. Sekarang, Clara akan menggunakan taktik yang sama untuk melawannya. Sari, aku butuh bantuanmu, kata Clara, menoleh pada pakar siber wanita itu. Aku ingin kau menulis sebuah artikel ringkas, gaya jurnalistik investigatif. Judulnya kira-kira, Awan Gelap di Atas Pranata Tower, Isu Kepemimpinan dan Anomali Keuangan Mengguncang Raksasa Bisnis. Jangan sebut nama, jangan menuduh secara langsung. Gunakan istilah-istilah seperti sumber internal yang khawatir, ketidakstabilan setelah pergantian kepemimpinan yang dramatis, dan transaksi di luar buku yang dipertanyakan. Sari tersenyum. Saya suka ini. Menakut-nakuti para investor tanpa memberi mereka fakta konkret. Ini akan memaksa Dewan Direksi untuk memberikan pernyataan. Tepat,
kata Clara. Bocorkan artikel itu ke satu orang. Reza Malik dari Warta Finansial. Dia jurnalis tua yang gigih dan tidak bisa disuap. Dia akan mengendus berita ini seperti hiu mencium darah di air. Dia akan mulai menelepon orang-orang di perusahaan, dan itu akan meningkatkan tekanan pada Rangga 100 kali lipat. Cabang ketiga adalah yang paling pasif namun paling krusial, membiarkan isolasi finansial melakukan tugasnya. Clara memutuskan untuk tetap membekukan semua aset. Tanpa uang, Rangga tidak berdaya. Ia tidak bisa menyuap, tidak bisa menyewa pengacara hebat, bahkan tidak bisa kabur dari negara. Kekuasaannya, yang selalu ia pikir berasal dari karismanya, ternyata hanyalah produk sampingan dari rekening bank yang tidak terbatas. Tanpa itu, ia hanyalah seorang pria di dalam sangkar emas. Di sisi lain kota, di penthouse mewah yang kini terasa seperti penjara, Rangga mondar-mandir seperti singa yang terkurung. Sejak sistem lumpuh, ia telah mencoba menghubungi semua orang. Kepala tim IT tidak menjawab panggilannya. Koneksi internetnya di penthouse, yang terhubung ke jaringan prioritas perusahaan, juga mati. Ia hanya bisa menggunakan data dari ponselnya, yang sinyalnya terasa sangat lambat. Ia mencoba menelepon bankir-bankir pribadinya, namun mereka hanya memberikan jawaban yang sama. Ada perintah pembekuan tingkat tinggi pada semua aset yang terkait dengan Anda dan Pranata Group, Pak Rangga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di luar wewenang kami. Fania dan Fadli sudah datang sejak pagi, wajah mereka tegang dan pucat. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat pesta meriah kini, menjadi ruang perang yang dipenuhi ketakutan. Ini perbuatannya. Ini pasti perbuatan Clara, bentak Rangga sambil melempar bantal sofa ke dinding. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia tidak tahu apa-apa tentang sistem. Mungkin dia tidak sendirian, kata Fadli dengan suara gemetar. Mungkin pengacara keluarganya, si Indra itu. Dia yang selalu menangani urusan teknis wasiat almarhum Pranata. Pasti ada semacam sistem darurat yang kita tidak tahu. Sistem darurat apa yang bisa melumpuhkan seluruh perusahaan dalam 5 menit? Sergah Fania, suaranya terdengar tajam karena panik. Rangga, ini semua karena tindakanmu di atas panggung. Kau terlalu gegabah. Kau memberinya alasan untuk melakukan ini. Aku melindungimu. Melindungi kita semua. Balas Rangga, wajahnya memerah karena marah. Jika dia jadi CEO, kita semua akan berakhir di penjara sekarang juga. Tepat pada saat itu, ponsel Fadli bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretarisnya. Pak Tirtayasa dan Bu Lestari meminta salinan semua laporan transaksi keluar selama 3 bulan terakhir. Mendesak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Fadli. Mereka tahu, bisiknya ngeri. Seseorang memberitahu mereka. Rangga, Dewan Direksi mulai curiga. Sebelum Rangga sempat merespons, ponsel Fania berbunyi. Seorang temannya yang bekerja di agensi humas mengiriminya sebuah tautan. Fania, apa ini benar? Isi pesannya. Fania membuka tautan itu. Judul dari Warta Finansial terpampang di layarnya, awan gelap di atas Pranata Tower. Ya Tuhan, desa Fania sambil menunjukkan ponselnya pada Rangga. Ini sudah menyebar ke media. Rangga membaca artikel itu dengan cepat, matanya melebar karena tak percaya. Artikel itu tidak menyebutkan namanya, tetapi setiap kalimatnya menunjuk padanya. Pergantian kepemimpinan yang dramatis, isu integritas, potensi skandal keuangan. Reputasinya yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini sedang dicabik-cabik. Teleponnya mulai berdering tanpa henti. Investor, anggota dewan lainnya, kepala divisi. Semuanya menuntut jawaban. Jawaban yang tidak ia miliki. Ia menolak semua panggilan itu, melemparkan ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Di benteng sunyi, Clara dan timnya menyaksikan semuanya secara real time. Mereka melihat email panik antara Fadli dan stafnya. Mereka mencegat pesan Fania yang mencoba menghubungi Reza Malik untuk melakukan klarifikasi yang justru memperburuk keadaan. Mereka melihat log panggilan tak terjawab di ponsel Rangga. Mereka terpojok, kata Indra dengan nada puas. Benih keraguan sudah ditanam. Tekanan eksternal sedang meningkat. Sekarang, kita tinggal menunggu mereka membuat kesalahan.
Clara menatap diagram jaringan hubungan yang telah mereka petakan di layar utama, menunjukkan Rangga, Fania, dan Fadli di pusatnya. Garis-garis yang menghubungkan mereka ke lingkaran kekuasaan lainnya mulai berkedip merah dan kemudian putus, satu persatu. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan balas dendam. Ia merasakan ketenangan dingin dari sebuah rencana yang berjalan sempurna. Ia tidak perlu berteriak atau menyerang. Ia hanya perlu memotong tali-tali yang menopang panggung mereka, dan membiarkan gravitasi melakukan sisanya. Sarang ular itu sedang ia bongkar dari fondasinya, dan para ularnya bahkan tidak tahu dari mana serangan itu datang. 24 jam berikutnya adalah neraka bagi Rangga, Fania, dan Fadli. Artikel di Warta Finansial telah memicu badai. Harga obligasi korporasi Pranata Group di pasar sekunder anjlok. Para kreditur mulai menelepon, menanyakan tentang kesehatan finansial perusahaan. Gosip mulai menyebar liar di kalangan karyawan, menciptakan ketidakpastian dan menurunkan moral kerja. Dunia yang tadinya dikendalikan oleh Rangga kini berbalik melawannya. Mereka bertiga kembali berkumpul di penthouse Rangga, tetapi suasana kebersamaan dalam kejahatan telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh racun kecurigaan dan ketakutan. Kemewahan di sekitar mereka, pemandangan kota dari jendela setinggi langit-langit, karya seni mahal di dinding, kini terasa seperti ejekan atas kegagalan mereka. "Aku sudah bilang ini ide bodoh," teriak Fadli, wajahnya yang biasanya tenang kini berkerut karena stres. Ia tidak lagi memanggil Rangga dengan sebutan, "Pak." Mempermalukannya di depan umum? Apa yang kau pikirkan? Kau memberinya simpati publik dan alasan untuk menghancurkan kita. Seharusnya kita biarkan saja dia jadi CEO, lalu kita mainkan politik kantor dari dalam untuk menyingkirkannya pelan-pelan. Rangga, yang semalaman tidak tidur, memelototi Fadli dengan mata merah. Karismanya telah luntur, meninggalkan seorang pria yang kelelahan dan marah. Politik kantor? Kita tidak punya waktu, bodoh. Dia akan meminta audit di hari pertama. Hari pertama. Semua rencanamu yang katanya bersih, itu akan terbongkar dalam seminggu. Kau bilang jejak digitalnya aman. Jejaknya memang aman dari audit normal, balas Fadli, suaranya meninggi. Aku tidak pernah merancang sistem untuk melawan kiamat digital macam ini. Ini sihir. Tidak ada yang bisa melumpuhkan sistem secepat ini kecuali mereka punya kunci utamanya. Dan kau, dengan arogansimu, tidak pernah berpikir bahwa istrimu sendiri yang memegang kunci itu. Fania, yang sejak tadi hanya diam sambil menggigiti kukunya, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar tajam dan penuh tuduhan. Sudah cukup. Saling menyalahkan tidak akan membawa kita kemana-mana. Yang penting sekarang, bagaimana kita keluar dari sini? Ia menatap Rangga. Kau bilang kau punya rencana darurat. Kau bilang kau punya koneksi. Mana mereka sekarang? Kenapa tidak ada yang menjawab teleponmu? Pertanyaan itu menusuk ego Rangga. Mereka takut. Artikel itu membuat semua orang takut untuk dihubungkan denganku. Beri aku waktu, aku akan memperbaikinya. Waktu? Cibir Fania. Kita tidak punya waktu. Uangku juga dibekukan, Rangga. Kartu kreditku ditolak saat aku mencoba membeli kopi pagi ini. Ditolak. Aku tidak bergabung denganmu untuk ini. Kau menjanjikanku kekayaan, kekuasaan, bukan menjadi buronan miskin. Aliansi mereka, yang dibangun di atas fondasi keserakahan, kini retak di bawah tekanan. Tidak ada lagi kita, yang ada hanya aku. Setiap orang mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Di tengah pertengkaran sengit mereka, sebuah email masuk ke ponsel Fadli. Notifikasinya muncul di layar. Pengirim, Sekretaris Dewan Direksi. Subjek, panggilan rapat darurat Dewan Direksi dan Komisaris. Fadli membukanya dengan tangan gemetar. Mereka memanggil rapat darurat. Besok pagi. Agendanya, klarifikasi atas isu media dan evaluasi kinerja manajemen Puncak. Keheningan melanda ruangan. 3 kata terakhir itu terdengar seperti vonis mati. Evaluasi kinerja manajemen Puncak. Itu adalah cara sopan untuk mengatakan, seseorang akan dipecat. Ini akhirnya, bisik Fadli, merosot ke sofa. Kita sudah selesai.
Rangga meraih ponsel Fadli dan membaca email itu sendiri. Kemarahan dan keputusasaan berperang di wajahnya. Belum. Aku tidak akan jatuh sendirian. Aku masih komisaris utama. Mereka tidak bisa memecatku begitu saja tanpa bukti. Dan menurutmu dari mana mereka mendapat ide untuk rapat ini? Sela Fania sinis. Pasti Clara yang berada di baliknya. Dia membisiki Tirtayasa dan Lestari. Dan jika dia bisa membekukan seluruh perusahaan, aku yakin dia punya bukti yang kau sebut itu. Banyak sekali. Pandangan Fania berubah. Ia menatap Rangga dan Fadli seolah baru pertama kali melihat mereka. Ia tidak lagi melihat mitra, tetapi melihat beban yang akan menyeretnya ke bawah. Di dalam kepalanya yang cerdik, roda mulai berputar. Mungkin masih ada jalan keluar untuknya, jika ia mau berkorban. Malam itu, setelah meninggalkan penthouse dengan alasan butuh udara segar, Fania melakukan sesuatu yang putus asa. Ia menggunakan ponsel sekali pakai yang ia beli tunai dan mengirim pesan ke Ibu Lestari, salah satu anggota dewan. Ibu Lestari, ini Fania. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya dipaksa oleh Rangga. Saya punya bukti yang bisa membersihkan nama saya dan membantu perusahaan. Saya bersedia bekerja sama. Di Benteng Sunyi, pesan itu langsung muncul di salah satu monitor tim Indra. Mereka telah memasang sistem pengawasan pada semua komunikasi yang masuk ke Dewan Direksi. Sari tertawa kecil. Tikus pertama mencoba meninggalkan kapal yang karam. Indra menunjukkan pesan itu pada Clara. Sesuai prediksimu. Aliansi mereka hancur. Clara membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pengkhianatan di dalam pengkhianatan. Sungguh bisa ditebak. Jangan dibalas, katanya. Biarkan dia dalam ketidakpastian. Kepanikannya akan membuatnya semakin ceroboh di rapat besok. Malam itu, Clara akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Ia tidur di sebuah kamar kecil yang terhubung dengan ruang kontrol. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia tidur tanpa kehadiran Rangga di sisinya. Tidak ada dengkuran pelan, tidak ada aroma parfum wanita lain yang samar. Hanya ada keheningan. Dan dalam keheningan itu, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa kuat. Keesokan paginya, saat ia bersiap-siap, Indra masuk ke ruangannya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kasual seperti kemarin. Ia mengenakan setelan pengacara yang rapi dan tajam. Mereka semua sudah menuju ke kantor pusat, lapor Indra. Rangga, Fania, Fadli. Mereka akan masuk ke dalam kandang singa atas kemauan mereka sendiri. Clara menatap pantulan dirinya di cermin. Ia memilih untuk mengenakan setelan celana panjang berwarna merah marun. Warna kekuatan, warna keberanian. Rambutnya ia kumpulkan dalam sanggul yang rapi dan elegan. Riasannya minimalis, menonjolkan matanya yang tajam dan tatapannya yang tak tergoyahkan. Ia bukan lagi Clarissa Anjani, istri dari CEO. Ia adalah Clara, pewaris Pranata, pemimpin sejati dari grup ini. Sudah waktunya, kata Clara, suaranya tenang dan mantap. Siapkan presentasinya. Pastikan semua bukti terhubung ke proyektor di ruang rapat dewan. Aku ingin mereka melihat setiap detail dari pengkhianatan mereka. Indra mengangguk. Semuanya sudah siap. Clara mengambil napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Papan catur telah ia atur. Bidak-bidak musuh telah ia paksa bergerak ke posisi yang ia inginkan. Sekarang, saatnya untuk melakukan langkah terakhir. Ayo kita pergi, katanya, berjalan keluar dari ruangan. Saatnya untuk skakmat. Pagi itu, udara di lobi Pranata Tower terasa berbeda. Biasanya, suasana dipenuhi oleh energi dinamis dari para karyawan yang bergegas memulai hari, suara tawa di dekat kedai kopi, dan derap langkah yang penuh tujuan. Namun hari ini, lobi itu diselimuti oleh keheningan yang tegang. Orang-orang berbicara dalam bisikan, mata mereka saling melirik penuh arti, dan setiap kali pintu putar bergerak, semua kepala seolah menoleh serempak. Artikel di Warta Finansial telah menyebar seperti api liar, dan kini seluruh perusahaan menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Fadli adalah yang pertama tiba di antara ketiga konspirator. Ia tampak seperti telah menua 10 tahun dalam semalam. Lingkaran hitam pekat membayangi matanya, setelannya yang mahal tampak kusut,
dan tangannya yang memegang tas kerja sedikit gemetar. Saat ia berjalan melintasi lobi, ia bisa merasakan tatapan para karyawan junior menusuk punggungnya. Tatapan yang tadinya penuh hormat dan sedikit rasa takut, kini berganti menjadi campuran kasihan dan cemoohan. Ia menundukkan kepalanya, bergegas masuk ke dalam lift khusus eksekutif, berharap bisa menghilang. Fania tiba beberapa menit kemudian. Berbeda dengan Fadli, ia berusaha keras mempertahankan topengnya. Ia mengenakan gaun kerja yang paling tajam, riasannya sempurna, dan ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, seolah menantang siapapun untuk berani menatapnya. Namun usahanya itu gagal total. Senyumnya yang dipaksakan tidak mencapai matanya yang gelisah, dan langkahnya yang dibuat-buat percaya diri tampak kaku. Ia tidak membalas sapaan beberapa manajer yang menyapanya dengan canggung. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Di dunia korporat yang kejam, bau kegagalan dan skandal adalah sesuatu yang semua orang bisa cium dari jarak 1 mil. Pesan yang ia kirim pada Ibu Lestari tidak pernah dibalas, membuatnya tergantung dalam limbo ketidakpastian yang menyiksa. Terakhir, Rangga tiba. Ia keluar dari mobilnya, berusaha memproyeksikan aura kekuasaan yang sama seperti biasanya. Ia mengenakan setelan terbaiknya, jam tangan mewahnya berkilau di bawah lampu lobi. Namun, seperti Fania, usahanya sia-sia. Tidak ada lagi para kepala divisi yang menyambutnya dengan antusias di pintu. Para satpam yang biasanya membukakan pintu untuknya dengan sigap, kini hanya berdiri kaku, tatapan mereka kosong. Rangga berjalan melintasi lobi yang sunyi, merasakan isolasi yang dingin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kemarahan membara di dalam dirinya. Kemarahan pada Clara, pada dewan direksi, pada dunia yang berani berbalik melawannya. Ia masih komisaris utama. Ia masih punya kekuatan. Mereka tidak bisa melakukan ini padanya. Setidaknya, itulah yang terus ia katakan pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah lokasi yang berbeda, Clara dan Indra bersiap untuk berangkat. Clara telah memilih rute masuk melalui tempat parkir basement pribadi yang aksesnya hanya dimiliki olehnya, warisan langsung dari kakeknya. Ia tidak akan berjalan melalui lobi. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tidak ingin menjadi tontonan. Hari ini bukan tentang drama, ini tentang keadilan. Kau yakin siap? Tanya Indra sambil menyerahkan sebuah tablet tipis pada Clara. Di layarnya, folder-folder bukti telah tersusun rapi. Clara mengambil tablet itu, jemarinya terasa mantap. Aku lahir untuk siap menghadapi hari ini, Indra. Aku hanya tidak menyadarinya. Mereka tiba di basement Pranata Tower, tanpa terdeteksi. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan hitam dan alat komunikasi di telinga mereka sudah menunggu. Mereka bukan satpam gedung biasa. Mereka adalah tim keamanan profesional yang disewa oleh Indra. Mereka mengangguk pada Indra, lalu menatap Clara dengan hormat. Ibu Clara, kami akan mengantar Anda ke lantai 40, kata salah satu dari mereka dengan suara tenang. Mereka menuju lift pribadi yang tersembunyi di sudut basement. Saat mereka menunggu pintu lift terbuka, Clara bisa merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Di lantai 39, Rangga sedang mondar-mandir di luar ruang rapat dewan. Fania dan Fadli duduk diam di kursi tunggu, tidak saling bicara, terlarut dalam kecemasan masing-masing. Rapat dijadwalkan akan dimulai dalam 15 menit. Rangga melihat jamnya dengan tidak sabar. Di mana Clara? Apakah wanita itu akan cukup pengecut untuk tidak muncul dan hanya mengirim pengacaranya? Tiba-tiba, salah satu pintu lift di ujung koridor berbunyi. Rangga menoleh, berharap melihat Clara. Namun yang keluar adalah beberapa staf dari departemen lain. Ia berbalik dengan kesal. Tepat pada saat itu, pintu lift lain di dekatnya terbuka. Naluri membuatnya menoleh. Dan di sanalah Clara berdiri. Sendirian. Sebuah kesempatan. Mungkin kesempatan terakhir. Dengan langkah cepat, sebelum pintu lift tertutup, Rangga masuk ke dalam, menekan tombol untuk menutup pintu. Clara terkesiap kaget, mundur selangkah hingga punggungnya menyentuh dinding lift yang dingin. Mereka kini berdua di dalam kotak logam yang sempit itu. Clara, kita perlu bicara, kata Rangga, suaranya rendah dan mendesak. Clara menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Rangga.
Kau salah. Kau tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan. Kau akan menghancurkan perusahaan ini hanya karena dendam pribadi. Ia melangkah lebih dekat, menggunakan tinggi badannya untuk mencoba mengintimidasi. Hentikan semua ini sekarang. Batalkan rapat ini. Aku akan membiarkanmu pergi dengan perceraian yang murah hati. Kau bisa mendapatkan sebagian harta, kau bisa hidup nyaman. Jangan hancurkan semua yang telah kita bangun. Clara tertawa kecil, sebuah tawa dingin tanpa humor. Kau masih tidak mengerti juga. Kau tidak membangun apapun, Rangga. Kau hanya menumpang di atas fondasi yang dibangun oleh kakekku. Dan kau meludahinya. Wajah Rangga mengeras. Rayuannya gagal. Ia beralih ke ancaman. Kau pikir kau akan menang? Kau pikir mereka akan percaya padamu? Aku akan melawanmu, Clara. Aku akan menyeret namamu ke dalam lumpur. Aku akan memberitahu semua orang tentang rahasia-rahasiamu. Aku akan membuat seluruh dunia melihatmu sebagai wanita gila yang pendendam. Rahasiaku? Tantang Clara, matanya tidak berkedip. Aku tidak punya rahasia, Rangga. Aku hanya punya kebenaran. Sesuatu yang sudah lama tidak kau kenali. Rangga kehabisan kata-kata. Frustrasi dan amarah mengambil alih. Ia mengangkat tangannya, jarinya menunjuk ke wajah Clara, tubuhnya mencondongkannya lebih dekat lagi. Kau akan menyesali ini, desisnya, suaranya penuh racun. Aku bersumpah, kau akan. Ting. Suara lift yang tiba di lantai 40 memotong ucapannya. Pintu baja itu bergeser terbuka dengan mulus. Berdiri tepat di depan pintu, dengan postur tenang namun kokoh, adalah Indra. Di belakangnya, di kedua sisi koridor, berdiri dua petugas keamanan berbadan tegap yang tadi bersama Clara. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam, namun kehadiran mereka mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kau tidak bisa menyentuhnya. Mata Rangga melebar saat melihat mereka. Ia sadar telah masuk perangkap. Clara tidak pernah sendirian. Ia mundur selangkah, menjauh dari Clara, tangannya yang terangkat turun dengan canggung ke sisinya. Wajahnya pucat pasi, topeng arogansinya hancur berkeping-keping. Ia baru saja menunjukkan sifat aslinya, seorang pengganggu yang hanya berani saat lawannya terlihat lemah, dan ada saksinya. Clara berjalan keluar dari lift tanpa menoleh ke belakang, melewati Indra dan tim keamanannya seolah tidak terjadi apa-apa. Indra menatap Rangga dengan tatapan dingin penuh penghinaan, sebelum berbalik dan mengikuti Clara. Pintu lift tertutup. Meninggalkan Rangga sendirian di dalam kotak logam itu, gemetar bukan karena takut, tetapi karena amarah dan kekalahan telak. Clara berjalan menyusuri koridor menuju ruang rapat dewan. Setiap langkahnya terasa mantap dan berirama. Ia bisa mendengar gumaman dari dalam ruangan yang berhenti begitu sekretaris dewan membuka pintu untuknya. Semua mata tertuju padanya saat ia masuk. Para anggota dewan, termasuk Tirtayasa dan Lestari, menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara rasa ingin tahu dan hormat. Fania dan Fadli, yang sudah duduk di sisi meja, menatapnya dengan ketakutan. Beberapa saat kemudian, Rangga masuk, wajahnya kelam, dan mengambil tempatnya di ujung meja. Posisi yang biasanya menandakan kekuasaan, namun kini terasa seperti kursi terdakwa. Clara mengambil tempat duduk yang telah disiapkan untuknya, di seberang Rangga, dengan Indra duduk di belakangnya. Ia meletakkan tabletnya di atas meja mahoni yang mengkilap. Ruangan itu sunyi senyap, dipenuhi oleh ketegangan yang begitu kental hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Pertarungan akan segera dimulai. Bapak Tirtayasa, sebagai anggota dewan paling senior, berdeham. Suara itu terdengar seperti retakan guntur di ruangan yang sunyi. Matanya yang tajam menatap satu persatu wajah di sekeliling meja, berhenti sejenak lebih lama pada Rangga. Selamat pagi, mulainya, suaranya berat dan penuh wibawa. Kita semua tahu mengapa kita berada di sini. Perusahaan kita sedang menghadapi krisis kepercayaan. Ada desas-desus yang meresahkan, laporan media yang mengkhawatirkan, dan yang paling parah, operasional perusahaan kita lumpuh total selama hampir 2 hari. Rapat ini diadakan untuk menuntut kejelasan dan akuntabilitas. Pak Rangga, ia menatap lurus ke arah menantunya, sebagai komisaris utama dan mantan CEO, kami ingin mendengar penjelasan dari Anda. Rangga menarik napas dalam-dalam,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa karismanya. Ini adalah panggung terakhirnya. Ia harus tampil dengan baik. Ia duduk tegak, memasang ekspresi prihatin yang dipaksakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang terhormat, ia memulai, suaranya diatur agar terdengar tenang dan meyakinkan. Saya sama khawatirnya dengan Anda semua. Apa yang terjadi pada perusahaan kita adalah sebuah tindakan sabotase yang keji. Sebuah serangan dari luar yang dirancang untuk melumpuhkan kita. Dan saya sangat menyesal harus mengatakan ini, tetapi serangan ini tampaknya dikoordinasikan dengan tindakan dari dalam, oleh seseorang yang memiliki dendam pribadi. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Clara, mencoba melukisnya sebagai biang keladi. Istri saya, mantan istri saya, Clarissa, sedang melalui masa-masa yang sulit secara emosional. Keputusan saya untuk mengakhiri pernikahan kami, yang bertepatan dengan pengangkatannya sebagai CEO, tampaknya telah memicu reaksi yang tidak terduga dan sangat merusak. Saya percaya, dalam keadaan pikirannya yang tidak stabil, ia telah secara gegabah membocorkan informasi sensitif perusahaan kepada pihak luar, yang kemudian digunakan untuk menyerang kita. Ia berhenti, membiarkan tuduhan kejam itu menggantung di udara. Tindakan saya di acara malam itu mungkin terlihat kasar, tetapi saya melakukannya untuk melindungi perusahaan. Saya melihat tanda-tanda ketidakstabilan ini dan tidak bisa, dengan hati nurani yang bersih, membiarkannya mengambil alih kendali. Saya mohon maaf atas cara penyampaiannya, tetapi niat saya murni untuk kebaikan Pranata Group. Beberapa anggota dewan tampak bimbang. Narasi tentang seorang istri yang dicampakkan dan menjadi histeris adalah stereotip yang mudah dipercaya. Fania bahkan mengangguk sedikit, mencoba mendukung cerita Rangga. Tirtayasa kemudian menoleh pada Clara. Ibu Clarissa, apakah ada yang ingin Anda sampaikan untuk menanggapi hal ini? Clara tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan mengisi ruangan selama beberapa detik. Lalu, ia berdiri. Gerakannya anggun dan penuh percaya diri. Ia tidak menatap Rangga. Ia menatap setiap anggota dewan, satu persatu, menjalin kontak mata yang kuat. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Katanya, suaranya jernih dan mantap, tanpa sedikit pun getaran emosi. Saya tidak akan menanggapi tuduhan tentang kondisi emosional saya, karena itu tidak relevan dan merupakan upaya menyedihkan untuk mengalihkan perhatian dari fakta yang sebenarnya. Suami saya benar tentang satu hal, perusahaan ini memang diserang dari dalam. Namun, pelakunya bukanlah saya. Ia berhenti sejenak. Kata-kata bisa diperdebatkan. Tuduhan bisa dilontarkan bolak-balik. Saya tidak tertarik pada drama semacam itu. Saya lebih suka menyajikan fakta. Fakta yang tidak bisa disangkal. Ia mengangguk pada Indra. Indra menekan sebuah tombol di laptopnya. Proyektor di ujung ruangan menyala, menampilkan citra yang tajam di layar putih besar yang tersembunyi di dinding. Mari kita mulai dengan masalah keuangan, kata Clara. Di layar, sebuah diagram alur yang rumit muncul. Di satu sisi ada logo Pranata Group. Di sisi lain, ada 12 logo perusahaan anonim dengan nama-nama seperti Apex Holdings dan Denit Global. Garis-garis tebal menghubungkan logo Pranata ke perusahaan-perusahaan cangkang itu, masing-masing diberi label dengan jumlah yang sangat besar dan tanggal transaksi. Totalnya mencapai hampir 2 triliun rupiah. Ini adalah aliran dana yang keluar dari perusahaan kita selama 18 bulan terakhir. Jelas Clara, suaranya tetap tenang. Dana ini ditransfer ke serangkaian perusahaan cangkang yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak. Setiap transaksi ini, sebuah dokumen digital muncul di layar, menunjukkan perintah transfer, disetujui dan ditandatangani secara digital oleh satu orang, Direktur Keuangan kita, Bapak Fadli. Semua mata beralih pada Fadli. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Keringat membasahi pelipisnya. Ia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merosot di kursinya, seolah tulang punggungnya telah berubah menjadi jeli. Tentu saja, lanjut Clara, Bapak Fadli tidak bertindak sendirian. Layar berubah, kini menampilkan transkrip percakapan dari aplikasi pesan terenkripsi. Foto profil Rangga, Fania, dan Fadli terpampang jelas di samping nama mereka. Percakapan mereka tentang rencana kudeta korporat, tentang membeli saham secara diam-diam, ditampilkan kata demi kata. Rangga,
Fadli, transfer gelombang ketiga sudah masuk, kita harus bergerak cepat. Fania, aku sudah menanam narasi di media. Kita sedang membangun citra bahwa perusahaan akan hancur tanpamu. Fadli, semuanya bersih, melewati lapisan audit internal kita. Fania tersentak seolah ditampar. Ia menatap layar dengan ngeri, topengnya hancur total. Ia mencoba menatap Ibu Lestari, seolah memohon, tetapi Ibu Lestari menatapnya kembali dengan tatapan dingin penuh kekecewaan. Dan akhirnya, kata Clara, suaranya sedikit menurun, membawa beban dari pukulan terakhir. Mengenai tuduhan bahwa tindakan saya dimotivasi oleh dendam pribadi karena pernikahan yang gagal, mari kita dengarkan bagaimana perasaan suami saya tentang pernikahan kita, hanya beberapa hari sebelum ia mempermalukan saya di depan umum. Keheningan di ruangan itu begitu dalam hingga suara napas pun terdengar. Lalu, dari pengeras suara, terdengar suara tawa Rangga yang arogan. Suara itu memenuhi ruangan, terdengar mengerikan di tengah kesunyian yang tegang. Suara Fania menyusul, setelah kita mendapatkan semua uangnya, kita akan pergi kemana? Sayang, aku ingin membeli sebuah pulau kecil di Karibia. Lalu suara Rangga lagi, jelas dan tajam, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Setelah aku menyingkirkan Clara, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Dia terlalu naif, terlalu percaya. Dia tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Rekaman itu berhenti. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bukti itu mutlak. Menghancurkan. Wajah Rangga berubah dari penyangkalan menjadi kemarahan murni. Ia bangkit dari kursinya, tangannya terkepal. Kau merekamku secara ilegal. Ini tidak bisa diterima. Teriaknya, suaranya serak karena panik. Apakah isi rekaman itu benar? Rangga? Tanya Pak Tirtayasa, suaranya sedingin es. Rangga tidak bisa menjawab. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, wajah-wajah yang tadinya menatapnya dengan hormat, kini menatapnya dengan jijik. Ia telah kalah. Sepenuhnya. Clara tetap berdiri, tenang di tengah badai yang ia ciptakan. Ia menatap lurus ke arah Rangga, tidak dengan kebencian, tetapi dengan tatapan kosong, seolah menatap orang asing. Ini tidak pernah tentang dendam pribadi, katanya, suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Ini tentang kehormatan. Kehormatan nama keluarga saya, dan kehormatan perusahaan yang dibangun kakek saya dengan integritas. Saya telah menyajikan faktanya. Sekarang, saya menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada Dewan. Ia duduk kembali. Presentasinya selesai. Hari perhitungan telah tiba, dan palu keadilan sudah siap untuk dijatuhkan. Keheningan yang mengikuti akhir rekaman itu terasa lebih berat daripada keheningan manapun sebelumnya. Itu bukan lagi keheningan karena ketegangan, melainkan keheningan pasca ledakan, ketika debu mulai mengendap dan skala kehancuran menjadi jelas. Setiap orang di ruangan itu, dari anggota dewan yang paling senior hingga yang paling junior, tampak terguncang. Mereka tidak hanya menyaksikan bukti penipuan keuangan, mereka telah menjadi saksi dari pengkhianatan yang paling dalam dan paling personal. Rangga tetap berdiri, tubuhnya gemetar karena campuran amarah dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia menatap berkeliling, mencari setidaknya satu pasang mata yang menunjukkan simpati, keraguan, atau dukungan. Ia tidak menemukan apa-apa. Yang ia temukan hanyalah dinding caci maki dalam diam. Wajah Fadli terkubur di telapak tangannya, bahunya bergetar dalam isak tangis yang tertahan. Fania duduk tegak lurus seperti patung, wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke depan seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pak Tirtayasa adalah yang pertama memecah keheningan. Ia melepas kacamatanya, menggosok pangkal hidungnya dengan lelah, lalu meletakkannya kembali. Gerakannya lambat, disengaja, seperti hakim yang bersiap membacakan putusan. Terima kasih, Ibu Clarissa, katanya, nadanya formal namun mengandung kehangatan dan rasa hormat yang baru. Anda telah melakukan tugas yang sangat berat dengan keberanian yang luar biasa. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, dan kehangatan itu lenyap, digantikan oleh baja yang dingin. Rapat ini tidak lagi membahas tentang klarifikasi. Rapat ini sekarang adalah tentang tindakan. Ia tidak memandang Rangga, Fadli, atau Fania. Ia berbicara kepada anggota dewan lainnya.
Saya kira kita semua sepakat bahwa bukti yang disajikan tidak dapat disangkal. Kita telah ditipu. Perusahaan kita telah dijarah dari dalam oleh orang-orang yang paling kita percayai. Ia berhenti, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Pasal 14 ayat 7, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengambil tindakan segera dalam situasi krisis yang mengancam kelangsungan dan integritas perusahaan. Saya mengajukan mosi. Suasana menjadi lebih tegang. Setiap anggota dewan duduk lebih tegak di kursi mereka. Mosi pertama, lanjut Tirtayasa, suaranya mantap. Saya mengusulkan pemungutan suara untuk pemberhentian tidak hormat dengan segera atas nama Rangga Pranata dari jabatannya sebagai komisaris utama, pencabutan semua hak dan fasilitasnya, dan memulai proses hukum untuk menuntut ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkannya. Saya mendukung mosi itu, sahut Ibu Lestari seketika. Suaranya tajam. Apakah ada yang menentang? Tanya Tirtayasa, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Bahkan sekutu-sekutu Rangga yang paling setia pun hanya bisa menundukkan kepala. Baik, kata Tirtayasa. Mosi diterima secara aklamasi. Rangga Pranata, mulai detik ini, Anda bukan lagi bagian dari Pranata Group. Rangga tersentak seolah dipukul secara fisik. Kau tidak bisa melakukan ini. Serunya, suaranya serak. Aku yang membangun perusahaan ini. Perusahaan ini membangun Anda. Balas Tirtayasa dingin, dan Anda mencoba meruntuhkannya. Diam dan duduklah. Tirtayasa melanjutkan tanpa jeda. Mosi kedua. Saya mengusulkan pemberhentian tidak hormat dengan segera atas nama Fadli selaku Direktur Keuangan dan Fania selaku Kepala Divisi Pemasaran. Keduanya akan menghadapi tuntutan pidana dan perdata penuh dari perusahaan. Didukung, kata beberapa suara serempak. Ada yang menentang? Keheningan. Mosi diterima. Palu keadilan telah dijatuhkan, 3 kali berturut-turut, tanpa ampun dan tanpa keraguan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 3 karir yang tadinya cemerlang telah lenyap menjadi abu. Dan mosi terakhir, kata Tirtayasa, kali ini ia menatap langsung ke arah Clara. Saya mengusulkan agar Dewan secara resmi mengukuhkan posisi Ibu Clarissa Anjani sebagai Chief Executive Officer definitif dari Pranata Group, dengan mandat penuh untuk memimpin perusahaan melewati krisis ini dan melakukan restrukturisasi yang diperlukan. Saya juga mengusulkan agar protokol prahara yang telah diaktifkannya, dinonaktifkan di bawah kendalinya dan operasional perusahaan dipulihkan sesegera mungkin. Didukung sepenuhnya, kata Ibu Lestari dengan antusias. Tepuk tangan meriah yang tertahan akhirnya pecah di seluruh ruangan. Itu bukan tepuk tangan formalitas. Itu adalah ledakan kelegaan dan dukungan tulus. Clara mengangguk perlahan, menerima mandat itu dengan anggun. Terima kasih, katanya singkat. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Tirtayasa kemudian menekan sebuah tombol di interkom mejanya. Keamanan, silakan masuk. Pintu ruang rapat terbuka. Namun yang masuk bukan satpam gedung berseragam biru tua yang biasa mereka lihat. Yang masuk adalah 2 petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan hitam yang tadi mengawal Clara. Mereka bergerak dengan efisiensi yang dingin dan profesional. Tuan Rangga, Tuan Fadli, Nona Fania, kata Indra, berdiri untuk pertama kalinya, mengambil alih komando. Anda akan dikawal keluar dari gedung ini. Barang-barang pribadi Anda akan dikemas dan dikirim ke alamat yang akan Anda berikan nanti. Anda tidak diizinkan untuk kembali ke ruang kerja Anda atau berkomunikasi dengan karyawan lain. Kenyataan akhirnya menghantam Rangga. Ini adalah pembalikan yang sempurna dari apa yang ia lakukan pada Clara. Ironi yang brutal itu tidak luput darinya. Dialah yang sekarang diusir. Lepaskan aku, teriaknya ketika salah satu petugas keamanan dengan lembut namun tegas memegang lengannya. Ia mencoba melawan, martabatnya yang hancur mendorongnya melakukan perlawanan terakhir yang sia-sia. Petugas kedua dengan cepat membantunya, dan perlawanan Rangga segera berakhir. Ia ditahan dengan kuat, ketidakberdayanya terpampang jelas. Fadli tidak melawan sama sekali. Ia hanya menangis tanpa suara saat digiring keluar. Fania berjalan dengan kaku, matanya menatap lurus ke depan, wajahnya seperti topeng porselen yang retak. Saat mereka digiring melewati Clara,
Rangga menatapnya dengan kebencian murni. Kau akan membayar untuk ini, desisnya. Clara menatapnya kembali, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kemenangan, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, rasa kasihan. Kau sudah membayarnya, Rangga, jawabnya pelan. Pintu ditutup di belakang mereka, meninggalkan keheningan yang berbeda di dalam ruangan. Keheningan yang bersih. Seolah udara beracun telah disedot keluar. Clara segera mengambil alih. Ia tidak membuang waktu untuk perayaan. Indra, segera mulai proses pencairan aset. Prioritaskan pembayaran gaji karyawan yang mungkin tertunda. Hubungi tim IT kita, berikan mereka akses penuh di bawah pengawasanmu untuk memulihkan sistem. Saya ingin perusahaan kembali beroperasi penuh dalam 12 jam. Ia kemudian menatap Dewan. Saya akan menyiapkan konferensi pers besok pagi. Kita akan bersikap transparan. Kita akan mengakui bahwa telah terjadi penipuan internal yang serius. Kita akan menjelaskan bahwa para pelaku telah disingkirkan dan akan dituntut. Dan kita akan memaparkan visi saya untuk masa depan Pranata Group yang lebih kuat dan lebih bersih. Kita akan menghadapi badai ini secara langsung. Para anggota Dewan mengangguk setuju, terkesan dengan ketegasan dan kepemimpinannya yang cepat. Mereka tidak lagi melihat seorang istri yang pendiam, mereka melihat seorang ratu yang merebut kembali tahtanya. Sementara itu, proses perceraian pun segera diurus oleh tim hukum Indra. Semua aset yang didapat Rangga selama pernikahan mereka berasal dari perusahaan dan keluarga Pranata. Dengan bukti penggelapan dan perselingkuhan yang tak terbantahkan, pengadilan dengan cepat memutuskan bahwa Rangga tidak berhak atas 1 sen pun dari harta bersama. Ia keluar dari pernikahan dan perusahaan itu persis seperti saat ia masuk, tanpa apa-apa. Saat Clara akhirnya meninggalkan ruang rapat sore itu, para karyawan yang masih berada di kantor berbaris di koridor. Saat ia lewat, mereka mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu menyebar dari satu lantai ke lantai lain, sebuah gema penghargaan dan rasa hormat yang tulus. Clara tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus dalam beberapa hari. Ia telah melalui api, dan ia keluar bukan hanya tanpa cedera, tetapi juga ditempa menjadi lebih kuat. Pintu penjara telah terbuka untuk para pengkhianatnya, dan pintu menuju masa depan yang baru telah terbuka lebar untuknya. 1 tahun kemudian, sinar matahari sore keemasan membanjiri kantor CEO di lantai 40 Pranata Tower. Ruangan itu telah diubah total. Desain maskulin yang berat dan gelap peninggalan Rangga telah diganti dengan interior yang lebih cerah, terbuka, dan modern. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan kota Jakarta yang tak terhalang. Tidak ada lagi meja mahoni raksasa yang mengintimidasi. Sebagai gantinya, sebuah meja kerja elegan dari kayu ek terang dan baja berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh rak buku yang penuh dengan literatur bisnis, teknologi, dan seni. Ini adalah ruangan yang mencerminkan pemimpinnya. Efisien, transparan, dan berwawasan ke depan. Clara berdiri di dekat jendela, memegang cangkir teh hijaunya. Ia mengenakan blus sutra berwarna gading dan celana palazzo yang nyaman namun tetap terlihat profesional. Penampilannya lebih santai sekarang. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini tergerai bebas di bahunya. Ada kelembutan di matanya yang tidak ada di sana setahun yang lalu, sebuah kelembutan yang lahir dari kepercayaan diri, bukan dari kepatuhan. Di bawah kepemimpinannya, Pranata Group tidak hanya pulih, ia meroket. Clara telah melakukan restrukturisasi besar-besaran. Ia memotong birokrasi yang tidak perlu, mempromosikan talenta-talenta muda dari dalam perusahaan, termasuk beberapa wanita ke posisi kepemimpinan kunci, dan menginvestasikan kembali dana yang hampir dicuri itu ke dalam riset dan pengembangan. Perusahaan meluncurkan 2 lini produk teknologi baru yang sangat sukses dan mengakuisisi sebuah startup yang menjanjikan. Budaya perusahaan berubah dari rasa takut dan politik menjadi kolaborasi dan inovasi. Majalah, Warta Finansial, yang dulu memberitakan skandal mereka, kini menobatkannya sebagai CEO of the Year. Indra masuk ke kantornya tanpa mengetuk, sebuah kebiasaan yang menunjukkan persahabatan mereka yang semakin erat. Ia bukan lagi hanya penasihat hukumnya. Ia adalah ketua dewan penasihatnya, tangan kanannya yang paling terpercaya. Laporan kuartal ketiga sudah keluar, kata Indra sambil meletakkan sebuah tablet di meja Clara. Kita melampaui proyeksi laba sebesar 15%. Para investor sangat gembira. Itu berkat kerja keras tim.
jawab Clara sambil tersenyum. Pastikan semua karyawan mendapatkan bonus kinerja yang pantas. Sudah diatur, kata Indra. Ia berhenti sejenak, ekspresinya berubah sedikit serius. Ada berita lain. Mungkin kau ingin melihatnya. Ia menggeser layar tablet, membuka sebuah portal berita nasional. Judul utamanya terpampang besar dengan huruf tebal. Kasus penipuan Pranata Group mencapai vonis akhir. Mantan Raja Bisnis Rangga Pranata dan komplotannya divonis 15 tahun penjara. Di bawah judul itu, ada sebuah foto. Foto itu diambil di luar ruang sidang. Rangga, Fadli, dan Fania berdiri bersama, dikelilingi oleh polisi. Mereka mengenakan seragam tahanan berwarna oranye kusam. Wajah mereka adalah potret kehancuran. Rangga tampak jauh lebih tua, rambutnya menipis dan beruban, tatapan matanya kosong dan kalah. Fania, tanpa riasan dan pakaian desainer, tampak biasa saja dan putus asa. Air mata mengalir di pipinya. Fadli hanya menatap ke tanah, bahunya merosot dalam penyesalan yang abadi. Puing-puing dari ambisi mereka yang beracun terpampang untuk dilihat seluruh dunia. Clara menatap foto itu untuk waktu yang lama. Indra memperhatikannya, siap memberikan dukungan jika ia membutuhkannya. Setahun yang lalu, pemandangan ini mungkin akan memberinya rasa kemenangan yang pahit, atau mungkin sisa-sisa rasa sakit. Tapi hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah senyum kecil mulai terbentuk di bibir Clara. Senyum itu melebar, dan kemudian, sebuah suara yang sudah lama tidak terdengar di kantor itu muncul. Awalnya hanya sebuah kekahan kecil, lalu tumbuh menjadi tawa yang lepas dan tulus. Tawa yang berasal dari perutnya, penuh kelegaan dan sedikit geli. Ia menertawakan absurditas dari semuanya. Ia menertawakan ironi takdir yang begitu sempurna. Pria yang telah mengusirnya dari gedung ini dengan hina, kini mengenakan seragam oranye dan akan menghabiskan 1,5 dekade berikutnya di dalam sel. Wanita yang mencoba merebut suami dan posisinya, kini kehilangan segalanya. Mereka telah menggali lubang untuknya, tetapi akhirnya jatuh ke dalamnya sendiri. Karma, ternyata, benar-benar ada dan memiliki selera humor yang gelap. Indra tersenyum melihat reaksinya. Ia tahu ini adalah momen penyembuhan terakhir. Tawa itu adalah tanda bahwa Clara telah benar-benar melampaui masa lalunya. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kata Indra pelan. Clara akhirnya berhenti tertawa, menyeka setetes air mata geli dari sudut matanya. Ya, benar, katanya, suaranya ringan dan bebas. Ia menutup artikel berita itu, tidak lagi tertarik untuk membaca detailnya. Itu adalah bab yang sudah selesai. Ia kembali menatap pemandangan kota dari jendelanya. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga, ungu, dan merah muda yang cemerlang. Itu adalah pemandangan yang sama yang ia lihat dari penthouse-nya dulu, tetapi sekarang terasa sangat berbeda. Dulu, itu adalah pemandangan dari sangkar emas. Sekarang, itu adalah pemandangan dari singgasananya. Ia telah mengambil kembali namanya, perusahaannya, dan hidupnya. Dan di cakrawala yang luas di hadapannya, ia tidak lagi melihat bayang-bayang masa lalu, tetapi janji tak terbatas dari awal yang baru.